Perkenalkan, nama saya Aji Setiaji. Saya dari mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan NIM 220401020025. Kelas IT 402. Dosen pembimbing saya yaitu Ibu Insinyur Heni Yulianti MM Mkom. Pada kali ini saya akan menjelaskan hasil UAS saya pada mata kuliah Sistem Jaringan 1. Baiklah, kita mulai ya. Oke, kali ini saya akan membahas tentang ICMP message ya. Mungkin kalian bertanya, apa sih ICMP? Nah, kepanjangan dari ICMP itu yaitu Internet Control Message Protocol, atau kalau disingkat itu menjadi ICMP. Merupakan protokol lapisan jaringan penting untuk komunikasi dengan perangkat jaringan. Dengan ICMP kita dapat mendeteksi dan melaporkan kesalahan, mengirim pesan query, dan memberitahu host tentang kemacetan jaringan. ICMP menggunakan perpesanan paket di jaringan IPv4 dan IPv6 untuk memberikan informasi tentang kondisi jaringan yang mendasarinya. ICMP sebenarnya tidak mengelola data itu sendiri, tetapi menginformasikan pengirim ketika data gagal mencapai tujuan yang dituju atau ketika diterima rusak. Fungsionalitas ICMP membuat komunikasi melalui jaringan menjadi lebih lancar dan andal, memastikan bahwa informasi dapat disampaikan secara akurat dan efisien. ICMP v4 dan ICMP v6 adalah dua versi protokol yang berbeda, sementara mereka terbagi beberapa kesamaan ya. Mereka juga berbeda dalam beberapa hal. Selain fungsi utama untuk menyediakan komunikasi antar perangkat jaringan, ICMP juga menjadi target pelaku kejahatan karena rentannya terhadap berbagai jenis serangan ya. Akibatnya, pentingnya untuk memahami ya kerja dari ICMP dan mengkonfigurasinya dengan benar agar jaringan kita menjadi aman. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Bagaimana sih ICMP itu bekerja? Seperti di gambar kita lihat, ada dua router di sini. Jadi komputer, dan ada 4 router, yang mana router C terhubung pada satu PC dan router D itu terhubung menjadi dua PC ya. Jadi satu PC akan dia router C dan router D ini terhubung dalam satu router ya. Nah, satu router ini ya terhubung ke router B, namun terjadi link down. Nah, disinilah fungsi ICMP itu bekerja, akan memberitahu apa yang mengakibatkan mereka tidak terhubung ya. ICMP adalah protokol tanpa koneksi ya, digunakan untuk tujuan manajemen jaringan, berlawanan dengan protokol Internet atau IP yang memerlukan protokol lapisan transport seperti TCP dan UDP. ICMP tidak menyertakan proses terkait yang melibatkan pembuatan dan penutupan koneksi seperti yang dilakukan TCP. ICMP juga tidak mengizinkan port yang ditargetkan pada perangkat. Berbeda dengan pendekatan berorientasi koneksi protokol lain, ICMP mengirim pesan tanpa memerlukan jabat tangan terlebih dahulu, menyediakan struktur yang lebih sederhana secara keseluruhan untuk menyampaikan informasi dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Oke, mungkin kita lihat di sini ke slide berikutnya. Apa saja sih komponen pesan ICMP? Mungkin kita bisa lihat ya IP datagram itu. ICMP itu terdiri atas dua bagian kalau kita lihat di sini, yaitu ada header. Header itu berisi tipe message, kode, checksum, dan header data. Kemudian payload, ICMP payload, yaitu payload data. Payload data ini biasanya berupa JSON ya, yaitu data apa yang dikirim itu di dalam payload data ini. Header biasanya tentang authorization, kode itu kode pesan ya, bisa 500, 400, 404 gitu. Pesan ICMP terdiri dari header IP yang merangkum bagian data bukan variabel. Data ICMP berarti benar-benar tersebut. Jenis bidang 8 bit mengidentifikasi jenis pesan ICMP dan kemungkinan nilainya berkisar dari 0 hingga 127. Untuk pesan ICMP fisik
Nilai 128 hingga 25 adalah hingga 255 adalah notifikasi informasi. Kode bintang 8 bit adalah diskriminator subtype yang menentukan jenis pesan SMP yang dikirim. Penunjuk bidang dengan panjang variabel mengidentifikasi masalah dalam pesan asli. Kolom ini bersifat opsional. Datagram asli, bidang panjang variabel lain yang berisi bagian dari paket IP asli yang menyebabkan kesalahan. Bidang ini juga opsional. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Dua jenis pesan SMP. Yang pertama, pesan pelaporan kesalahan. Contoh pesan pelaporan kesalahan mungkin mencakup tujuan tidak terjangkau. Jika orang mengirimkan pesan, maka alamat yang dituju itu tidak dapat diakses. Kemudian kesalahan parameter dikirim ketika header IP atau panjang paket tidak valid terdeteksi oleh router. Waktu terlampaui atau TTL ya, artinya paket telah mencapai 0, ia mengirim pesan ini ke pengirim paket. Biasanya tidak terhubung sih ini. Jadi komputer ketika ngirim, komputer tersebut bermasalah sehingga kita terjadi TTL, artinya tidak dapat mengakses ya IP dari tujuan itu. Kemudian pesan query. Pesan query itu terdapat permintaan GEMA atau bahasa digunakan untuk mengecek apakah suatu perangkat aktif di jaringan atau tidak. Dalam mengirimkan pesan echo request dan menunggu pesan echo reply dari tujuan. Permintaan balasan stempel waktu menggunakan dua kolom stempel waktu, satu dikirim dan permintaan dan satu lagi dalam balasan. Alamat permintaan atau balasan topeng. Mengizinkan perangkat menanyakan subnet mask. Ini maksudnya subnet mask. Alamat permintaan atau subnet mask. Mengizinkan perangkat menanyakan subnet mask perangkat tujuan. Oke, kita lanjut ke slide berikut tentang ping dan traceroute ya. Ping adalah perintah sederhana yang dapat menguji jangkauan suatu perangkat pada jaringan. Traceroute adalah perintah yang digunakan untuk melacak rute yang diambil paket saat menuju tujuannya. Perintah ini berguna untuk melacak masalah jaringan, menemukan titik kegagalan koneksi, dan melacak masalah latensi. Jadi ping itu menguji jangkauan, kemudian itu untuk melacak rute ya yang dilalui oleh paket tersebut. Oke, cara kerja ping. Ping menggunakan pesan GEMA ICMP atau Internet Confirmation Protocol untuk melihat apakah host jarak jauh aktif atau tidak. Titik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan, pesan pulang pergi untuk mencapai host target dan kembali. Dan paket apa saja yang hilang. Ia mengirimkan permintaan dan menunggu balasan. Oke, yang terbagi jika tujuan merespon dan periode waktu habis. Pada dasarnya ini adalah cara cepat dan mudah untuk memverifikasi bahwa Anda dapat mencapai tujuan di internet. Jika Anda bisa bagus. Jika tidak, Anda dapat menggunakan threshold untuk menyelidiki masalah yang terjadi di setiap langkah antara perangkat Anda dan tujuan. Nah, ini merupakan contoh dari perintah ping ya. Nama host, kemudian kita lakukan ping, itu Google ya contohnya. Kemudian kita lanjut ke traceroute bekerja. Secara default, traceroute mengirimkan 3 paket data untuk menguji setiap hop. Ketika sebuah paket dilakukan di antara router, maka disebut hop. Pertama-tama ia akan mengirim 3 paket ke port yang tidak dapat dijangkau oleh target masing-masing dengan nilai TTL. Ini berarti bahwa segera ia mencapai router pertama di router tersebut. Ia akan kehabisan waktu. Router pertama akan merespon dengan SMP time access message karena datagram telah kadaluarsa. Kemudian 3 datagram lainnya dikirim dengan TTL, ditetapkan kedua, menyebabkan router kedua di jaringan tersebut merespon dengan ACMP item. Oke, lanjut ke contoh ya, contoh perintah traceroute mirip sama kayak ping, namun ini kita menggunakan tracer ya. Kalau di Windows itu TRACART, guna alamat yang akan dituju. Oke, kita lanjut ke pengetesan ya. Pengetesan menggunakan Cisco paket tracer. Ini sudah saya buat. Terdapat dua router, satu switch, dan satu laptop, satu PC. Nah, kita akan mencoba melakukan ping laptop ini dengan router WRT berapa ini? WRT 300N. Nah, pertama-tama kita akan lihat dulu berapa IP-nya. IP-nya itu 192.168.10.1.
akan mencoba ping command prompt, klik oke, ping 192.168.10.1. Oke, dia akan mengirimkan data. Oh sorry, ini harusnya real time. Gimana tadi? Dia membalas reply dengan detail yang cukup baik, baiknya 30, time-nya tuh respon time-nya 56 ms ya. Ini berarti kondisinya sangat baik dan dapat merespon ya tujuan kita ke URT tersebut. Kemudian kita akan melakukan threshold ke IP ini 192.168.10.1. Oke. Dan bisa kita lihat thresholdnya ya, dia langsung ke IP. Nah, dia tidak melewati ke mungkin kita akan mencoba ping ke 192.168.30.10. Apakah bisa? Oh, ternyata tidak bisa karena dia terjadi kegagalannya. Kita cek coba masalahnya di mana. 192 threshold 30.10. Nah, dia berhasil ping ke 9192.168.10. Namun kayaknya tidak berhasil. Oke, di 190 masih berhasil. Oke, kita lihat lagi. Ini gimana ya? RTO 192. Kayaknya dia di switch ini. Switch ini terjadi error ketika dia mengakses switch ini. Itu ya. Coba kita simulation, hit, kita tes ya. Nah, kan terjadi error di sini. Oke, coba kita reset, kita ping lagi. Ping 192.168.10.1. Nah, ini sudah terekam simulationnya. Kita coba jalani. Trigger, dia akan mengirimkan message. Set. Lihat apa yang terjadi. Set. Oke, dia harusnya mengirim balasan ya. Tunggu. Nah, dia mengirim balasan. Oke, kita tunggu. Ini kenapa sedang coba lagi. Dia ngirim lagi. Ping lagi. Dia ngirim. Nah, berhasil tuh. Dapat kita. Replaynya. Kita bisa lihat apa yang dia kirim ya. Bisa kita lihat di sini. Oke, mungkin kita lanjut ke presentasinya ya. Lanjut presentasi kedua, saya akan menjelaskan tentang layer aplikasi atau 7 OC layer. Layer aplikasi atau 7 OC layer yaitu model OC atau Open System Interconnection diciptakan oleh International Organization for Standardization atau ISO yang menyediakan kerangka logika terstruktur bagaimana proses komunikasi data berinteraksi melalui jaringan. Dahulu, komunikasi data yang melibatkan komputer dari vendor yang berbeda-beda. Masing-masing vendor menggunakan protokol dan format data yang berbeda-beda. Hingga ISO membuat suatu arsitektur komunikasi yang dikenal sebagai model OC yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendor-vendor yang berbeda ya. Nah, seperti kita lihat pada gambaran di sini. Sini ada physical ya. Physical itu bisa dilihat adanya fisik ya. Fisik itu bisa ini nih apa router ya, switch gitu. Ya terdapat router MAC Idris gitu. Oh sorry, MAC Idris itu ada, kemudian yang kedua itu data link. Nah data link ini semacam kayak alamat ya, alamat dari alamat fisik tadi. MAC Idris gitu. Router MAC Idris. Kemudian ada network. Nah network ini berupa jaringan.
Tuh logical address, kemudian transport ya, end-to-end connection, interconnect session, ini sebuah jembatan ya session. Di sini juga biasanya ada authentication atau security ya. Jadi orang tidak sembarangan untuk mengirimkan data. Kemudian presentation itu berupa TCP atau UDP sebagai data representation-nya. Data ini dienkripsi ya di sini. Kemudian lanjut ke network process ke application. Ini biasa menggunakan HTTP, HTTPS untuk penyalur. Physical layer bisa kita lihat di sini. Yaitu itu untuk mendefinisikan media transmisi jaringan. Tuh, peralatannya seperti repeater, hub, dan network card yang berada pada layar ini. Intinya yang ini ya, alat untuk berkomunikasi ya. Data link layer bisa kita lihat di sini. Data link layer itu menentukan bagaimana bit-bit data dikelompokkan menjadi format yang disebut sebagai frame, yaitu pada yang terjadi karakteristik kesalahan untuk pengelamatan perangkat keras yang tadi saya sebutkan ya, MAC address. Kita menentukan bagaimana perangkat berkejalan seperti hub, bridge, repeater, dan switch layer 2 beroperasi. Kemudian network layer. Nah, network layer itu berisi alamat-alamat IP yang menyediakan sebagai fungsi routing ya, dan mengarahkan ya, sehingga paket data dapat dikirim keluar dari segmen network lokal ke suatu tujuan yang berada di suatu network lain. Ini bisa lihat pada gambar ya, network A akan mengirimkan ke network B yaitu melalui handphone ya. Dia mempunyai IP yang berbeda. Transfer layer. Nah, transfer layer ini memecah data ke dalam paket-paket data dan memberikan nomor urut ke paket tersebut sehingga dapat dikirim kembali pada sisi tujuan. Nah, jadi paket itu dipecah menjadi bagian kecil agar dapat dikirim dengan mudah ya. Nah, via transportnya itu bisa dengan UDP, dan TCP. Nah, UDP ini video. Kemudian TCP itu baru yang mengirimkan dalam bentuk data. Nah, kemudian session layer. Nah, itu mendefinisikan bagaimana koneksi dapat dimulai, dipelihara, atau diakhiri. Nah, kalau lihat di gambar session layer itu ada sebuah authorization atau sisi keamanan ya, agar kalian itu bisa mendapatkan sebuah informasi dari server. Nah, presentation layer untuk mentranslasikan data yang hendak ditransmisikan oleh aplikasi ke dalam format yang dapat ditransmisikan melalui jaringan. Nah, kalau di sini kita lihat itu data itu dienkripsi agar aman, kemudian dikompres, kemudian ditranslate nih agar dapat dibaca oleh klien. Application layer itu sebagian terbuka dengan aplikasi dengan fungsionalitas jaringan, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan. Kalau kita lihat di sini application itu terdapat FTP, HTTPS, SMTP, Telnet. Nah, kalau FTP kan file transfer protokol untuk mengirim file. Web surfing biasanya untuk menjelajah informasi melalui internet, biasanya menggunakan Chrome atau Mozilla. Menggunakan email atau SMTP. Kemudian ada virtual terminal ya atau telnet. Kalau secara singkat, physical itu yaitu menentukan tegangan, kecepatan secara fisik dan mengalirkan bit-bit antar device. Data link menyediakan akses ke media menggunakan MAC address dan melakukan error detection. Network menyediakan logical addressing dan menentukan rute menuju tujuan. Transport menyediakan reliable dan unreliable delivery dan mengecek error connection sebelum transmisi data. Session mengisahkan data dari berbagai aplikasi. Full presentation menyajikan data dan menangani proses seperti enkripsi data. Application menyediakan UI ya atau tampilan kepada pengguna ya yang mengakses informasi tersebut. Cara kerja model OSI yaitu informasi berawal dari layer application, informasi kemudian melewati layer presentation dan layer session. Pada tahap ini biasanya belum dilakukan transformasi data. Informasi yang melalui ketiga layer ini disebut PDU atau protokol data unit atau data saja. Setelah sampai di layer transport, data akan mengalami transformasi ke bentuk lain yang disebut segmen. Segmen mengalir ke layer network dan kemudian diubah menjadi packet. Packet mengalir ke layer data link dan kemudian diubah menjadi frame.
Terakhir, frame mengalir ke layar PCI Bridge dan kemudian diubah menjadi bits atau bit-bit. Pada layar ini, bit-bit diubah menjadi besaran fisik seperti arus listrik, gelombang elektromagnetik, dan sebagainya. Oke, terima kasih. Inilah presentasi dari UAS saya. Terima kasih bagi yang telah melihat video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.